Di video sebelumnya saya ada bahas tentang SSD yang satu ini, NXTech 128GB yang saya pasang di laptop seseorang, mereknya Dell dan jalan sempurna di SATA 3. Cuman yang mengundang perhatian saya bukan tentang kecepatan itu. Syukur kalau dia bisa sesuai klaim, tapi yang saya pertama kali bingung dengan SSD ini, kok mirip Samsung ya? Saya soalnya ada punya juga Samsung 870 EVO yang saya pakai untuk simpan data. Sayangnya saya nggak bisa tunjukkan di sini karena memang SSD itu saya pakai di ada hardcase-nya, dan itu agak ribet bukanya sih, harus pakai obeng bintang. Kebetulan lagi rusak, lagi nggak ada. Jadi saya tampilkan fotonya kayak gini aja untuk 870 EVO. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, warna atau motif dari SSD NXTech ini kayak mirip banget, kayak jiplak banget sama SSD Samsung 870 EVO. Tapi di sini saya nggak dapet info tentang NXTech ini, apa dia kayak memang versi murah dari Samsung atau satu keluarga sama Samsung Group. Cuman di sini saya ada dapat informasi waktu saya gali beberapa website lah untuk cari informasi tentang si NXTech ini. Saya ada dapat website yang dia itu nxtech.co.uk, tapi isinya di dalam itu Samsung. Dia jual ada banyak SSD dari Samsung, mulai dari SSD 2,5 sampai ke NVMe Samsung. Ini bikin saya bingung lagi, ini apa hubungannya NXTech ini dengan Samsung? Tapi kecurigaan saya yang bilang misalkan ini memang keluarga dari Samsung, tapi kok dia bisa pakai desain yang plek mirip banget sama 870 EVO? Kok gitu loh. Biasanya kan kalau memang dia satu keluarga, misalkan dia untuk menyasar kalangan menengah ke bawah, seperti WD dan SanDisk, itu kelasnya beda kan, antara WD menyasar kelas yang mana, SanDisk juga yang mana, dan produknya pun itu nggak sama, desainnya nggak sama, jadi dia kayak punya jati diri sendiri. WD ya begini, SanDisk ya begitu. Ini tapi kok NXTech dengan Samsung 870 EVO kok mirip? Ini mirip banget ya, kayak identik lah. Ada kotak abu-abu seperti ini di motifnya, terus dari warnanya. Kalau bentuk memang SSD ya kurang lebih bentuknya sama sih. Dan yang saya gimana ya, mau bilang bangga ya, memang bangga lah ada SSD murah. Ini nggak nyampe 150.000, anggaplah dibilang 150.000 dengan ongkos kirimnya, tergantung jarak dari lokasi teman-teman ke si penjual. Ini SSD semurah ini, dia bisa saya bilang ini original, karena memang waktu dicek di informasi dari si SSD ini, dia keluar semua kayak serial numbernya, terus tipe dari SSD ini juga. Dan yang paling saya suka juga disk controllernya, SSD controllernya dari si SSD ini, itu dia pakai Silicon Motion. Jadi bukan SSD Cina yang cuman asal nyala aja, jelas banget dia juga pakai disk controller yang seperti itu. Itu bagus daripada kalian beli SSD misalkan yang murah-murah lain lah ya, banyak yang murah-murah. Judulnya ya kayak RX7 pun, Midas Force pun, itu SSD controllernya nggak terdeteksi, nggak tahu dia pakai apa, nggak tahu lah. Saya udah pernah tes itu dan nggak ada. Kayak Terabyte pun itu juga nggak ketahuan itu pakai apa. Tapi yang NXTech ini walaupun murah, dia jelas. Kalau kalian tanya ini apakah worth it atau enggak, direkomendasikan atau enggak, jujur saya baru pakai. Dan saya akan update lebih lanjut tentang kualitas SSD ini, apa dia berjalan dengan normal atau akan ada masalah di tengah jalan, masih belum tahu ya. Tapi untuk sementara ini saya rekomendasikan SSD ini dengan beberapa alasan. Alasan pertama, karena memang SSD-nya murah.
Alasan kedua, karena dia jelas banget informasinya, jadi kayak memang original. Disk numbernya kelihatan, terus SSD controllernya dia pakai Silicon Motion, terus kecepatan SSD-nya juga dia stabil. Beberapa kali dites memang sesuai klaim ini, sekitar 500 MB untuk kecepatan baca dan 450 MB untuk kecepatan tulis. Di SATA 3 itu berjalan stabil tanpa ada penurunan. Terus juga suhu dari SSD-nya juga stabil. Terakhir juga karena memang harganya murah. Untuk kalian daripada pakai hard disk, untuk sistem lebih baik pakai ini. Memang yang jadi pertanyaan buat saya juga sampai saat ini, kok mirip Samsung? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk kalian yang tahu, lebih banyak tahu informasi dari saya tentang si SSD ini, silahkan tulis di komentar di bawah ya, karena ini sangat penting banget. Kok bisa ini mirip Samsung? Jadi ada apa? Oke, kita lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.